wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya Mustaujanah dengan NIM 2023-2016. Saya Andika Aulia dengan NIM 2023-2008. Kami dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Unit 1 semester 4 ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Teori Gestalt. Teori Gestalt. Max Weber, seorang psikologi Jerman, adalah penemu psikologi Gestalt. Gerakan psikologi Gestalt ini mula-mula dimuat dalam artikel pada tahun 1912. Ia sangat dekat dengan Wolfgang Kohler, yang juga dianggap sebagai bapak pendiri teori Gestalt, dan Kurt Kafka. Max Weber adalah pendiri aliran psikologi Gestalt yang lahir di Praha, Jerman pada tanggal 15 April 1880 dan meninggal di New York pada tanggal 12 Oktober 1943. Setelah tamat sekolah di gimnasium di Praha, ia belajar hukum selama 2 tahun. Akan tetapi kemudian meninggalkan studi ini dan lebih menyukai filsafat. Ia lalu belajar di Universitas Praha, Berlin, dan Würzburg, tempat ia memperoleh gelar PhD-nya. Dia menerima tawaran di Frankfurt dan Berlin, tetapi kemudian meninggalkan Jerman pada tahun 1934 karena situasi politik pada saat itu. Kohler. Ia lahir pada tanggal 21 Januari 1887 di Reval, Estonia. Dia menerima gelar PhD-nya pada tahun 1908 di University of Berlin. Kemudian dia menjadi asisten di Institut Psikologi Frankfurt, di mana dia bisa bertemu dan bekerja sama bersama Max Weber. Tahun 1913, Kohler beruntung mendapatkan tugas belajar ke Anthropoid Station di Kepulauan Kanari dan tinggal di sana sampai tahun 1920. Kemudian ia menulis buku yang paling terkenalnya berjudul Mentality of Apes. Dan yang ketiga ada Kurt Kafka. Ia lahir pada tanggal 18 Maret 1886 di Berlin. Dia menerima gelar PhD-nya dari University of Berlin pada tahun 1909. Dan seperti halnya Kohler, dia juga menjadi asisten di Frankfurt pada tahun 1911. Kafka pergi ke University of Gießen dan mengajar di sana sampai tahun 1927. Pandangan Gestalt terhadap manusia. Pandangan Gestalt terhadap manusia adalah bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Pada saat sekarang, teori ini disebutkan tidak ada yang ada kecuali sekarang, karena masa lampau telah pergi dan masa depan belum datang. Maka saat sekaranglah yang penting. Salah satu sumbangan utama dari terapi Gestalt adalah penekanan pada di sini dan sekarang, serta pada belajar menghargai dan mengalami sepenuhnya saat sekarang. Berfokus pada masa lampau dianggap sebagai suatu cara untuk menghindari tindakan mengalami dasar di saat sekarang sepenuhnya. Selanjutnya adalah urusan yang tak selesai. Dalam teori Gestalt ini terdapat konsep tentang urusan yang tak selesai, yakni mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan, seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, rasa berdosa, rasa diabaikan, dan sebagainya. Meskipun tidak bisa diungkapkan, perasaan tersebut diasosiasikan dengan ingatan dan fantasi tertentu karena tidak terungkap di dalam kesadaran. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Lentika Aulia sebelumnya, yang mana tentang peran konselor dalam teori Gestalt. Peran konselor dalam teori Gestalt. Yang pertama, konselor akan membongkar segala hambatan yang menghalangi klien berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, konselor akan membantu klien menyadari insight. Insight itu adalah kesadaran atas dirinya sendiri, baik dari penerimaan diri dan sebagainya. Yang ketiga, konselor membimbing klien agar klien tersebut mampu mengalami kontak dengan orang lain. Yang keempat, membantu menyadarkan klien bahwa klien ini memiliki kemampuan, potensi, dan sebagainya. Baik, yang kelima adalah teknik-teknik dalam teori Gestalt, di mana teori Gestalt ini menekankan pada permainan-permainan dialog. Yang mana di antara permainan-permainan dialog tersebut seperti bermain tanggung jawab, proyeksi, saya memikul tanggung jawab, urusan yang tidak selesai, dan sebagainya. Baik, yang terakhir adalah teori Gestalt dalam perspektif Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghillaha atakallahu ad-daral akhirah
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبتغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Jadi, pada ayat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kita sebagai seorang calon konselor, alangkah baiknya kita berbuat baik terutama kepada konseling kita sendiri, yang mana agar konseling tersebut mampu mengentaskan masalah dirinya, mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga dia bisa sukses di dunia dan akhirat. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari materi kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.